Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih bahwa banyak perubahan aturan ketenagakerjaan di Indonesia terkait dengan hubungan kerja dan perjanjian kerja? Di video ini kita akan bahas peraturan-peraturan tersebut dan apa sih dampaknya bagi perusahaan dan pekerja. Simak videonya sampai habis ya. Tapi sebelum masuk ke regulasi terbaru, kita bahas dari dasar dulu ya, apa sih perjanjian kerja sama hubungan kerja itu? Nah, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja dengan berdasarkan perjanjian kerja. Nah, sedangkan perjanjian kerja adalah kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dengan memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban dari masing-masing para pihak. Ngomongin aturan kerja, kenapa sih ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan yang besar dalam beberapa tahun terakhir? Salah satu penyebabnya adalah peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja. Nah, Perpu ini dibuat untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kenapa ya pemerintah malah bikin perpu daripada revisi undang-undang? Perpu ini sebenarnya aturan yang dibuat oleh pemerintah, alasannya untuk kepastian hukum dan investasi. Pemerintah bilang kalau ini adalah hal yang penting untuk mempercepat proses pemulihan dalam pasca pandemi dan menghindari ketidakpastian setelah putusan MK. Tapi banyak yang menentang, kenapa ya? Nah, yang pertama, prosesnya tuh dianggap buru-buru, bukannya merevisi Undang-Undang Cipta Kerja, malah bikin langsung perpu. Yang kedua, yaitu adalah hak pekerja semakin lemah. Contohnya, outsourcing diperluas, pesangon dikurang, dan kontrak kerja PKWT menjadi nggak ada batasan waktu. Yang ketiga, aturan lebih berpihak pada investor. Banyak serikat buruh yang merasa aturan tersebut lebih menguntungkan untuk pengusaha daripada pekerja. Setelah Perpu ini disahkan, jadilah UU Nomor 6 Tahun 2023. Nah, apa sih bedanya dengan UU 13 Tahun 2003? Perubahan paling besar yang pertama tuh ada di perjanjian kerja waktu tertentu alias kontrak kerja. Tahu gak sih, dulu kontrak kerja tuh ada batasannya maksimal 3 tahun. Sekarang udah nggak ada batasannya. Jadi bisa aja orang yang udah bekerja selama bertahun-tahun tetapi status kerjanya masih kontrak atau PKWT. Terus kalau soal outsourcing, kalau dulu tuh cuma boleh untuk pekerjaan tertentu aja. Nah, kalau sekarang boleh untuk semua jenis pekerjaan. Ini jadi celah buat perusahaan untuk memuat lebih banyak pekerja outsourcing dibandingkan karyawan tetap. Dan jangan lupa, pesangon juga berkurang, yang tadinya maksimal 32 kali gaji menjadi maksimal 25 kali gaji. Walaupun ada tambahan jaminan kehilangan pekerjaan atau biasa disebut JKP. JKP ini perlu sih, tapi banyak orang yang lebih memilih pesangon umum daripada memilih jaminan ini. Peraturan pemerintah yang berisi 66 pasal ini nyatanya memuat aturan-aturan baru yang tidak ada dalam Undang-Undang Existing atau dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. PP ini juga akhirnya menimbulkan respon negatif dari para asosiasi pekerja dan buruh. Nah, masih satu lagi nih regulasi yang jadi perdebatan sekarang ini, yaitu PP Nomor 35 Tahun 2021. Aturan itu sebenarnya masih berlaku, tapi masih banyak orang tuh bilang harus direvisi biar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Contohnya di peraturan PKWT, di peraturan perusahaan ini masih mencantumkan batas waktu, padahal kan di undang-undangnya batas waktu sudah dihapus. Terus, outsourcing ini membatasi semua pekerjaan tertentu, padahal undang-undang sudah membebaskan semuanya. Kalau aturan ini nggak direvisi, bakal ada kebingungan di dunia kerja. Perusahaan dan juga pekerja jadi nggak tahu nih harus pakai aturan yang mana. Jadi kesimpulannya, Di Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dibuat untuk menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi masih banyak yang menolak. Terus nih, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu membawa perubahan yang sangat besar, terutama itu untuk kontrak kerja, outsourcing, dan pesangon. PP 35 Tahun 2021 perlu segera direvisi, karena kalau tidak direvisi bakal bertentangan dengan aturan yang terbaru. nah kita sebagai pekerja atau calon pekerja harus tahu aturan ini. Kenapa? Biar kita nggak rugi pas tanda tangan kontrak kerja. Dan jangan lupa untuk update terus info sosial ketenagakerjaan. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Bye-bye.